sini nih. Baju hitam. Baju hitam bang. Nih kecolongan nih, ada yang nusuk. Nah, Meraut itu. Ada yang nusuk nih. Gue nggak tahu kok. Suasana kafe Bimart yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis dini hari mendadak ricuh usai sejumlah pemuda terlibat perkelahian tepat di depan kafe. Dua kelompok pemuda yang sama-sama merupakan pengunjung kafe terlibat baku hantam brutal hingga ke badan jalan. Akibat kejadian itu, satu orang bernama Hedriaka Ternadi, 22 tahun, tewas dengan sejumlah luka tusuk. Dua rekannya, Khairul Hidayat dan Firman Hanyar, yang juga berusia 22 tahun, mengalami luka berat akibat tikaman senjata tajam dan hantaman botol minuman. Hanya dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus 7 terduga pelaku di kawasan Tambun, Bekasi. Tiga di antaranya bahkan dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalani reka ulang. Perkelahian maut ini bermula ketika ketiga korban dan 7 tersangka sedang menenggak minuman keras di lantai 2 kafe. Hanya karena bersenggolan, keributan kecil pun terjadi meski sempat dilerai oleh petugas keamanan kafe. Namun saat korban keluar dari kafe, mereka langsung diserang oleh para pelaku. Salah satu tersangka menusuk korban dengan pisau secara membabi buta. Yang menusuk itu, tapi kami belum cek urinnya, tapi ada Kronologis kejadian seperti apa dan kapan kejadian? jadi tanggal 2 Oktober tadi pagi kejadian ada di Cafe Besmat. Dimulai dari acara saat di dalam artinya ada kelompok pemuda yang sambil hiburan juga minum minuman beralkohol, ada keributan di atas antara korban berteman 3 orang dan pelaku berteman 7 orang. Diduga ada kesalahpahaman, kemudian ada keributan, ketegangan, dipisah oleh security itu pada pukul 12 atau 00.30 ya. Kemudian setelah dipisah, kemudian tempatnya tutup atau mau tutup, rombongan pelaku turun duluan. Ternyata masih menunggu rombongan korban turun. Jadi saat rombongan korban keluar dari kafe, kemudian disanggong atau ditemui oleh rombongan pelaku sekitar 7 orang, kemudian terjadilah perkelahian. Kemudian ada satu pelaku yang membawa senjata tajam dan juga ada beberapa pelaku yang menggunakan botol untuk memukul, sehingga mengakibatkan korban 3 orang harus dibawa ke rumah sakit RSPAD, 1 meninggal dunia dan 2 luka-luka. Pemicunya sendiri apa sih? Pemicunya kurang lebih artinya keramaian di dalam, mungkin ada saling senggol, kemudian ada yang tidak merasa terima, kemudian perkelahian di atas atau emosi. Sama-sama dalam kondisi mabuk. Untuk itu kami sedang periksa, yang pasti baik pelaku maupun korban minum minuman beralkohol. Kalau di dalam ini ada event atau memang sekedar pengunjung biasa? Kebetulan tidak ada event, memang event biasa. Di dalam kafe juga ternyata memang menjual alkohol, yang juga kami masih selidiki kenapa ada penjual alkohol di sini, yang juga ternyata pelaku ini masih ada yang di bawah umur. Jadi mungkin ada prosedurnya yang tidak pas atau jadi dilaksanakan, antara lain adalah pemeriksaan umur
pembeli minuman beralkohol. Nah, itu Ini sajamnya sendiri memang dibawa dari rumah atau memang ada disiapkan? Jadi senjata tajamnya itu disimpan dalam kendaraan bermotor. Oh, berarti ada di sepeda motor ya? Iya, ada di sini. Lukanya ada beberapa luka yang paling dalam itu di dada bagian atas, juga ada di paha, sama di lengan kiri. Nah, gimana pelaku berhasil ditangkap Pak Hasan? Karena setelah kita mendapatkan informasi tersebut tadi pagi, tim kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dipimpin oleh Kanit Resmob dan Kanit Polsek Kemayoran melakukan olah TKP, mengecek dan memeriksa saksi-saksi, juga beberapa CCTV di sekitar lokasi. Kita kantongi identitas atau wajah dan juga identitas kendaraan. Kita telusuri sampailah kita tahu di mana alamat beberapa tersangka tersebut. Kita jemput di daerah Tambun dan di Hutan Kayu. Mereka berteman biasa atau ada geng-gengan? Mereka berteman biasa. Kalau Pandara atau Untuk KP ini kami polis line sambil linear dengan pemeriksaan kami. Juga nanti kami akan cek lagi terkait izin-izinnya dan bagaimana prosedur-prosedurnya dalam proses penjual belian minuman beralkohol di kafe ini. Dua lainnya mempersenjatai diri dengan botol minuman, sementara sisanya menggunakan tangan kosong. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan nyawa orang melayang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selama proses penyelidikan, polisi memasang garis polisi di pintu masuk kafe B-Mart. Pihak kepolisian juga akan menggandeng pemerintah kota Jakarta Pusat untuk memeriksa izin operasional kafe serta izin penjualan minuman keras.